The horror aktif. Jadi desa Rangkaspuna itu adalah katanya desa paling terkutuk. Yang kalau udah masuk, kita nggak akan bisa keluar lagi kecuali udah naruh nyawa di situ. Desa Rangkaspuna secara istilah, Rangkas itu artinya menuju, nah Puna itu artinya punah, jadi menuju kepunahan. Tapi warga lokal, Akamsi itu nyebut dengan nama yang lebih mengerikan lagi warga malam, yaitu Kampung Jabang Mayit. Tempat janin-janin berguguran. Jadi ada seorang laki-laki bro, umur 27 tahun namanya Arya yang keluarganya ini tiba-tiba jatuh miskin. Usaha material kayu bapaknya ini bangkrut, rumahnya mau disita dan Arya dikirim nih ke kampung halaman leluhur mereka. Ya desa Rangkaspuna itu katanya sih buat tinggal sementara di situ. Dari awal suasana udah aneh. Ibunya nangis-nangis tuh pas si Arya pamit. Dan bapaknya ngasih sebuah wejangan yang gak kalah aneh juga. Jangan bertingkah di desa itu. Dan yang bikin makin gak enak, sopir yang nganterin Arya ke desa itu bilang kalau desa itu sepi, terpencil dan gak ada sinyal sama sekali. Ya udahlah naik bis 14 jam ke desa itu. Arya duduk nih bareng sama satu cewek hamil bro, namanya Nita. Awalnya nih cewek ramah, tapi makin lama kelakuannya Nita ini makin aneh. Sampai Arya ketiduran nih. Nah pas tidur itu dia mimpiin si Nita. Nita ini sempat keguguran di dalam bus, dalam mimpi itu ya. Dan dia ngejilatin apa yang keluar dari rahim dia tuh. Darah-darah dijilatin sama dia. Di situ Arya langsung kebangun dan pas bangun semuanya normal. Nita nggak kenapa-napa, masih ada di samping dia. Tapi kok rasanya mimpi itu nyata banget. Sampai di terminal, Arya turun dari bus dan dia dijemput nih sama seseorang namanya itu Kang Basir. Orang kepercayaan pamannya nih bro, Pak Ageng, kakak bapaknya. Yang dimana Pak Ageng ini adalah kepala desa Rangkaspuna. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri itu, Nita juga ikutan turun dari bus. Dan dia dijemput sama satu laki-laki gondrong misterius. Motor yang dia bawa dan penampilannya mirip banget sama Kang Basir. Nah, dalam perjalanan ke desa itu, Arya sempat ngeliat di tengah perjalanan bro, ada sosok nenek-nenek bawa senter cahaya kuning, berdiri di bawah pohon besar. Dan di balik pohon itu, ada kaki bro, berbulu besar banget, kira-kira segede batang pohon. Tapi yang aneh, ini cuma kakinya aja, badan sama kepalanya nggak kelihatan. Coba nanya ke Kang Basir kan, apakah dia ngelihat itu juga? Tapi Kang Basir bilang, dia nggak lihat apa-apa. Cuma si Kang Basir ini dari suaranya kelihatan nggak meyakinkan. Akhirnya Arya sampai nih di rumahnya Pak Ageng. Dia disambut ramah di situ, tapi kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Pak Ageng sempat ngingetin Arya. Kamu jaga nama baik keluarga ya. Di sini Bapak Kepala Desa. Kata-kata itu kayak peringatan yang terselubung. Arya mulai ngerasa ada yang janggal nih. Kenapa nggak ada yang cerita sebelumnya tentang desa itu? Kenapa Nita juga ke situ? Tujuan dia apa? Kenapa semua orang dewasa, termasuk orang tuanya Arya tuh Pak Akbar sama Bu Gina, Pak Ageng, Kang Basir, semuanya kayak takut sama sesuatu yang ada di desa itu. Di malam pertamanya si Arya tidur. Nah di tidur ini dia mimpi lagi. Dia mimpi Nita masuk ke kamarnya. Pakai daster merah langsung nyender tuh di dadanya Arya. Tapi di sini Nita perutnya udah kempes. Kayak udah gak hamil lagi. Terus tiba-tiba si sosok Nita ini bilang, "Jangan ganggu ritual kami. Kalau kamu ingin keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abis ngomong kayak gitu, mukanya Nita ini berubah jadi nenek-nenek bersanggul hijau. Mulutnya kayak ngunyah sesuatu dan yang keluar dari mulutnya itu tangan bayi. Arya teriak dan dia langsung kebangun. Tapi pintu kamar dia yang sebelumnya ditutup udah kebuka. Pertanyaannya adalah, itu tadi mimpi apa bukan? Akhirnya ketika si Arya ini mau nutup pintu, dia ngeliat di luar itu, ngintip gitu kan, Pak Ageng lagi jalan sama sosok nenek-nenek bersanggul hijau. Persis kayak di mimpi dia tadi. Singkat cerita, besok malamnya Arya makin gelisah. Dia curiga tuh sama jalan bercabang di hutan yang pas pertama dia datang ke situ. Tempat dia lihat si nenek itu sama kaki besar di balik pohon. Yang waktu itu dia naik motor sama Kang Basir. Dan yang paling mengganggu adalah si laki-laki gondrong misterius itu yang ngeboncengin si Nita. Yang tiba-tiba Arya lihat muncul lagi di balik pohon mangga rumah Pak Ageng. Kayak lagi ngawasin. Pas Arya tanya soal itu ke Kang Basir, "Siapa itu Kang?" Kang Basir jawab, "Gak ada siapa-siapa." Padahal Arya jelas ngelihat ada apa sebenarnya di desa itu. Lanjut ke part 2.